Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bagas Ananda Farisi dari kelas manajemen E dengan NIM 21104 11228. Kali ini saya akan mempresentasikan perusahaan saya dengan mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Bu Ira. Yang pertama ada tahap 0 pondasi dari usaha percetakan sablon. Pondasi ada 4 tahap. Yang pertama ada kemitraan, kedua ada pemberdayaan, dan ketiga ada perbaikan kinerja yang terintegrasi, dan yang terakhir ada tim yang mandiri. Kemitraan sendiri diklasifikasikan jadi 3. Yang pertama ada 1. Kerjasama antara 2 pihak atau lebih, baik individu, bisnis, organisasi, atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membangun hubungan baik yang memiliki tujuan dengan toko-toko baju, mall, distro, dan pengusaha sablon. Yang ketiga, memanfaatkan sosial media sebagai media untuk promosi atau endorse. Yang keempat, melibatkan anak-anak muda yang melek akan teknologi sebagai acuan konsumen dalam memilih outfit. Selanjutnya ada pemberdayaan. 1. Mengelola dan meningkatkan kinerja individu atau tim untuk menggapai tujuan. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi baju. 3. Meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Dan yang ketiga lagi ada perbaikan kinerja yang terintegrasi. Yang pertama ada melakukan rapat sebelum melakukan produksi agar kemauan konsumen bisa terpenuhi. Kedua ada melakukan evaluasi saat terselesaikannya sebuah produksi. Ketiga ada menjadikan permintaan konsumen sebagai kiblat tujuan produktivitasnya. Yang terakhir, pondasi terakhir ada tim yang mandiri. Yang pertama, mengatur anggota tim sesuai dengan passion yang dia miliki agar terciptanya efektivitas produksi. Yang kedua, memberikan standar kinerja perusahaan yang wajib dipahami oleh anggota. Ketiga ada menghapus rasa ketergantungan masing-masing anggota. Selanjutnya ada 5 kaidah perancangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama, menyajikan beberapa produk agar menjadi referensi konsumen dalam menentukan pilihannya. Kedua, mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen saat ini atau melek akan style terbaru mengikuti perkembangan. Yang ketiga, memberikan estimasi penyelesaian pesanan agar konsumen lebih nyaman dan tidak menunggu terlalu lama. Keempat, ada selalu melakukan evaluasi dalam setiap produk yang dikerjakan agar konsumen puas akan produk yang dikeluarkan dan dapat bersaing secara kualitas dan dengan perusahaan lainnya. Yang terakhir ada memberikan tempat untuk konsumen untuk memberikan ulasan terhadap produk yang dipesan dan memberikan saran kepada perusahaan. Selanjutnya ada tahap 1, informasi dasar usaha. Lokasi perusahaan sablon ini bertempat di pusat kota yang sangat mudah dijangkau dan ditemukan. Selain itu, kami juga tertera pada Google Maps agar memudahkan konsumen dalam mencari toko kami. Yang kedua, target pasar. Dalam dunia bisnis sablon ini, kami tidak bisa mengacu pada satu pasar, akan tetapi kami harus bisa mencakup beberapa pasar. Adapun beberapa target utama kami yaitu komunitas atau ormas, mahasiswa atau pelajar, partai politik, dan instansi atau lembaga lainnya. Yang ketiga, produk unggulan kami. Produk unggulan kami yaitu sablon plastisol, sablon DTF, jersey, banner, flag atau bendera, dan sablon glow in the dark. Selanjutnya ada tahap 2, perancangan. Visi perusahaan kami adalah menjadi perusahaan sablon terdepan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi permintaan konsumen serta menjadi perusahaan yang mengikuti perkembangan zaman. Misi ada 3. Yang pertama, menghasilkan produk sablon berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan inovasi teknologi sablon terbaru untuk meningkatkan kualitas sablon. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang ramah dan konsistensi estimasi pengerjaan.
Selanjutnya tahap 2, perancangan, yaitu strategi, meningkatkan kehadiran online melalui sosmed dan website, mengembangkan loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi produk dengan teknologi terbaru, membangun tim produksi yang berpengalaman, mengurangi waktu produksi, dan meningkatkan kapasitas. Selanjutnya ada kerangka kerja, struktur perusahaan, proses kerja, sistem kerja, kebijakan atau prosedur, indikator kinerja atau KPI, dan yang terakhir sumber daya. Selanjutnya tahap 3, penerapan implementasi sistem berbasis teknologi untuk mencatat data penjualan dan kepuasan pelanggan. B. Pelatihan rutin kepada karyawan dan staf layanan mengenai standar operasional dan pengetahuan produk. C. Pemberian intensif berdasarkan pencapaian KPI. Tahap 4, penyegaran evaluasi bulanan dengan seluruh tim. Kedua, workshop pengembangan skill setiap 3 bulan. Yang ketiga, inovasi menu dan promosi untuk menjaga daya tarik pelanggan. Selanjutnya ada elemen struktur perusahaan. Elemen struktur perusahaan yang satu, pemasok, supplier. Supplier perusahaan kami ada store baju polos, toko cat khusus sablon plastisol, store digital printing. Kedua ada pembeli. Pembeli pasarnya komunitas, ormas, instansi, lembaga, dan partai politik. Yang ketiga pesaing, kompetitor, usaha percetakan yang lebih dulu ada, digital printing yang lebih lengkap. Yang keempat ada pendatang baru, UMKM baru yang memiliki modal yang lebih kuat. Yang terakhir produk atau jasa pengganti, percetakan yang lebih dominan dan memiliki pelanggan tetap. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.